Sampun kula rekam nggih niki Bu Kunti. Nggih, siap. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kunti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Selamat Rio. siang. Selamat siang juga. Sehat nggih Bu Kunti? Alhamdulillah sehat, Pak Rio. Panjenengan juga Alhamdulillah. sehat nggih? Sehat juga Bu Kunti. Nggih. Nah, ini nanti kula ajenge menanyakan tentang keluh kesah jenengan selama mengajar nih lho Bu Kunti. Nggih. Terus kiat-kiat khusus untuk rencana pertemuan ini, kira-kira rencana pertemuan ini jenengan ajenge mbahas napa Bu Kunti? Sepertinya di pertemuan ini nanti saya akan menyampaikan tentang permasalahan saya, yang mana di kelas saya itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus secara fisik, ngoten. Oh, ngoten, nggih nggih. Nggih. Terus tujuannya kira-kira anak yang berkebutuhan khusus itu mau diapakan Bu Kunti? Tujuannya, anak ini kan kebutuhan khususnya secara fisik ya, secara fisik dari megang pensil dia belum bisa dengan kuat, berjalan juga kadang keleoran, kemudian komunikasi ngomong itu juga belum lancar. Tujuannya nanti supaya saya bisa mengarahkan saya untuk membimbing anak tersebut supaya secara fisik saya juga bisa membantu dia untuk tumbuh seperti anak-anak yang lain, kan. Biar sepertinya ndak ada perbedaan ngoten Bu nggih. Nggih, nggih Pak Nggih. Rio. Terus untuk ukuran keberhasilannya niku pripun menurut Bu Kunti itu kegiatan itu? Keberhasilannya mungkin karena anak tersebut masih belum lancar komunikasi, diajak ngomong itu belum bisa nyambung baik dari arah saya maupun arah dia. Nanti ketika anak tersebut sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan, mungkin itu sudah bisa sedikit berhasil. Mungkin 50%. Apalagi kalau dia sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan dia pun bisa menyampaikan ke saya apa maksudnya sehingga saya bisa mengerti, itu mungkin bisa dikatakan berhasil, Pak Rio. Intinya komunikasinya itu Nggih. gitu nggih, kersane mboten bingung ngeten kasarane. Nggih. Yang utama komunikasinya dulu. Komunikasi nggih. Terus kesempatan yang Bu Kunti miliki saat ini untuk mewujudkan itu? Kesempatannya kalau ketika di sekolah mungkin pada waktu pembelajaran, kalau misalkan ada waktu yang longgar, dalam waktu yang longgar ini artinya kalau anak-anak yang lain yang tidak berkebutuhan khusus kan mereka bisa menghandle dirinya sendiri, ya, bisa ketika diberi tugas sudah bisa mengerjakan sendiri, walaupun kadang-kadang minta bantuan tapi tidak terlalu banyak, ya. Kesempatannya ketika anak-anak yang lain itu sudah bisa mengerjakan tugas sendiri, saya bisa punya waktu untuk mendampingi si anak kebutuhan khusus ini secara memberikan waktu lebih banyak, memberikan pendampingan yang lebih intensif, ngoten. Nggih. Porsinya lebih dibanding teman-temannya yang biasa niku Bu nggih, ini Iya, untuk betul. anaknya itu. Nggih. Terus dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Kunti saat ini ada di nomor berapa menurut Mungkin Bu kalau Kunti? saat ini saya masih berada di skala 5. Masih 5. Nggih. Kenapa Bu Kunti Masih kok sulit. masih di angka 5 nih? Nggih. Rasanya masih sulit sekali ngoten berkomunikasi dengan dia itu, saya masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya. Jadi ketika dia ngomong ke saya gitu, saya harus minta dia mengulang berkali-kali. Kalau saya tetap nggak ngerti itu, ya sudah, nggih, saya bilang gitu aja. Oh ya, bagus, saya cuma bilang gitu aja, padahal saya nggak ngerti artinya. Kemudian nanti ketika ketemu dengan orang tuanya, ketika orang tuanya jemput gitu, nggih, saya tanya ke orang tuanya, Bunda, Mbak Freza tadi kok bilang seperti ini maksudnya apa? Mungkin di rumah pernah bilang seperti itu.
oh itu artinya dia mau cuci tangan, oh kalau bilang gini katanya itu artinya dia mau pipis atau mau apa gitu. Jadi saya masih butuh bantuan orang lain untuk juga ikut menerjemahkan. Kadang-kadang temannya juga membantu saya untuk menerjemahkan gitu. Yang tadinya dia main sama temennya, mungkin ya sama temennya di kesenggol atau apa dia nangis. Saya tanya, kenapa kok nangis? Dia sebenarnya jawab, tapi saya nggak ngerti jawabannya. Saya tanya sama temennya, ini tadi kenapa? Itu loh us kesenggol kena balok itu. Nah seperti itu. Jadi saya masih butuh bantuan orang lain untuk Oh, menerjemahkan nggih apa nggih. yang dia sampaikan. Nggih, temennya juga bisa nggih Bu ya, jadi tutor sebaya istilahnya seperti itu. Mungkin ya dengan kebiasaan ya, kebiasaan ketika bermain kok anak ini seperti ini, jadi temennya juga apa mencoba mengerti ngoten. Nggih nggih nggih. Nggih Terus nggih. untuk kekuatannya Bu Kunti, kekuatan dalam mencapai tujuan Kekuatan. tersebut, Iya, kekuatannya di sini mungkin keunggulannya Bu saya Kunti. iya, saya apa ya? Sabar dan telaten saja. Saya harus sabar dan harus telaten memang ya itu yang sudah saya miliki dan harus saya apa pertahankan. Saya harus tetap sabar ya, saya harus tetap telaten. Bayangkan kalau misalnya saya putus asa gitu, wis mau aku ngambil cahaya gitu kan, nah gitu. Ketika berkomunikasi kok tetap nggak nyambung-nyambung terus saya putus asa kan nantinya gimana anak ini kan kata saya harus tetap telaten untuk Nah, menggali apa sih maksudnya anak ini, saya coba menebak-nebak, mengira-ngira, kamu mau warna ini? Enggak, gede. Kamu mau warna ini? Kamu mau mainan ini? Nah, saya harus terus menebak, menggali apa yang ada di pikirannya. nggih 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 nggih. Intinya tidak boleh putus asa gitu Bu. Iya. Mungkin untuk mencapai ke level telaten itu adakah hambatan-hambatan yang menghalangi Bu? Kalau hambatannya mungkin karena fisiknya niku nggih, fisiknya yang pertama yang belum apa namanya, kayak megang itu tangannya bengkong gini loh Pak. Apa Oh, ya? Jadi agak gini ngoten. nggak Jadi bisa kalau kuat misal gitu? nggih megang pensil itu kalau temennya bisa begini dia masih gini ngoten. Itu yang pertama. Kemudian halangannya lagi kalau misalkan kan tadi saya pengennya memberikan perhatian atau pendampingan yang lebih ke anak ini nggih. Nggih nggih Tapi nggih. yang namanya anak-anak di satu kelas itu temennya yang lain tuh kadang merasa cemburu gitu. Iri kan kalau saya mendampingi anak ini terus-menerus, teman yang lain, kok itu terus yang diajak main, kok itu terus yang dibaturi, kok itu terus yang diwarai, ngoten katanya. Cemburu Ya, Bu? itu iya, kecemburuan dari teman-temannya juga jadi salah satu apa nih hambatan buat saya untuk terus mendampingi anak ini. Nggih 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 nggih. Terus rencana Bu Kunti dalam mencapai tujuan tersebut, adakah prioritas? Sebenarnya mungkin prioritasnya ya pendampingan khusus nih nggih, karena sebenarnya sebenarnya saya tidak tahu tentang penanganan anak berkebutuhan khusus itu kalau anak ini kan ada macam-macam ya Pak anak berkebutuhan Nggih. khusus itu bagaimana menangani anak yang seperti ini bagaimana. Cuman karena keseharian dia juga sudah bersama saya sedikit banyak sudah mengetahui kelemahan dan kelebihannya gitu. Prioritasnya saya pengennya mendampingi dia secara penuh ya. Penuh. Banyaklah mungkin dari berapa 100% pembelajaran atau kegiatan yang saya lakukan di sekolah saya pengennya 75% untuk mendampingi dia supaya ini bayangan saya nanti kalau misalnya saya mendampingi dia 75% di waktu saya di sekolah ini insya Allah anak ini juga bisa berkembang ngoten loh. Nggih 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 nggih. Oke. Ngoten nggih Bu nggih. Terus caranya Bu Kunti untuk mencapai tujuan itu tadi untuk mengatasi gangguan mungkin? Untuk Iya. mengatasi gangguan dan hambatan itu? Iya, kalau caranya hambatannya tadi kalau yang hambatan dari anak-anak teman sekelasnya mungkin saya memberikan pengertian ke mereka teman-teman ini
memang teman kita yang satu ini butuh bahasanya mungkin saya pakai perhatian lebih ngoten Bu ya. Bahasa anak-anak nggih. Misal mereka kok itu terus sebentar toh Mbak Feza masih belum bisa, sampean sudah bisa ngerjakan sendiri bisa nggih. Ini Ustazah tak baturi Mbak Feza dulu, tak dampingi Mbak Feza biar bisa mewarnai dengan rapi, ngoten itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua nanti juga saya akan berkolaborasi dengan dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Mungkin kan di sekolah ini anak tersebut tidak hanya bertemu dengan saya di kelas saja, mungkin ketika waktu masuk penyambutan itu kan ada kepala sekolah juga, ada guru piket yang lain. Nanti kalau guru yang lain tidak diberitahu bahwa anak ini seperti apa, ngoten kan mereka memperlakukan sama dengan yang lain. Jadi saya juga kolaborasi dengan teman-teman saya. Ini loh Bu, anak yang satu ini begini-begini, nanti kita perlakukan gini-gini nggih, ngoten. Itu. Kemudian juga tadi kolaborasi dengan teman sekelas sudah nggih. Di anak-anak itu diberitahu, yang lain diberitahu bahwa temannya yang satu ini memang butuh pendampingan khusus. Kalian nggak perlu cemburu. Sebenarnya Ustazah ini, Bu Guru ini sayang sama kalian semua, nggak dibeda-bedakan. Nggih. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu kira-kira seperti apa? Komitmennya ya berarti saya harus berkomitmen untuk tetap sabar dan tetap telaten dan tidak terpengaruh, tidak putus asa, harus berkomitmen untuk tetap melanjutkan pendampingan saya secara intensif, pendampingan saya terhadap anak tersebut supaya dia nantinya bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, dan tidak mendapat perlakuan atau pandangan sebelah mata dari teman-temannya. Karena selama ini kan anak-anak itu biasanya kalau ada anak yang seperti ini mungkin dia diam aja, itu nggak diajak main, nggak disapa. Ya saya terus mengingatkan teman-temannya ini diajak main toh, diajak bermain di sana, diajak belajar bersama kan. Nggih. Terus yang dapat membantu itu pastinya nggih untuk komitmen tersebut nggih teman-teman niku wau Bu nggih. Nggih, iya teman-teman. Iya, teman-teman saya, rekan sejawat, kepala sekolah dan juga teman-teman sekelasnya juga. Kontribusi teman-teman sekelasnya itu banyak sekali menurut saya. Selain mereka alhamdulillah kondisinya di kelas saya itu tidak ada yang lebih ke bullying, itu alhamdulillah nggak ada. Jadi cenderung hanya membiarkan saja, nggak sampai istilahnya ngelok-ngelok nih, itu alhamdulillah nggak ada. Cuman membiarkan kalau anak itu nggak bergabung ya nggak diajak cuman memang alhamdulillah nggak pernah ada kamu nggak bisa ngomong, itu nggak pernah, alhamdulillah seperti itu. Jarang Bu nggih mendapat yang seperti itu anak itu tadi. Alhamdulillah kalau di kelas saya nggak ada yang seperti itu. Nggih. Memang butuh perjuangan ekstra nggih damel anak yang seperti tadi, siapa namanya? Namanya Mbak Feza. Mbak Feza niku nggih. Dengan segala keistimewaannya tadi. Nggih. Dan mengondisikan teman-teman yang lain juga. Dia juga punya kelebihan gitu Pak. Kalau kelebihannya karena kalau di TK saya kan ada ngajinya sekaligus nggih. Itu ngajinya dia pinter. Maksudnya ya tergolong lancar gitu ya, misalkan dalam beberapa hari itu bisa nambah lagi ngoten itu alhamdulillah. Cuman ya itu tadi suaranya pelan ngoten ya. Yang saya yang saya gali, yang saya potensi yang saya selami nggih niku di ngajinya. Nggih. Nilai plusnya di situ, nggih toh Bu. Kelebihannya di situ berarti. Berarti pas ngaji itu memang agak nyandak ngoten Bu, timbang yang lain-lain ngoten kasarane nggih. Nggih. Kadang kan gini, kalau misalkan diajari konsep huruf
dibedai huruf itu dia enggak tahu huruf A yang mana, enggak tahu huruf B yang mana itu enggak tahu, dia enggak bisa nunjuk. Tapi kalau ngaji, ba yang mana itu dia bisa nunjuk, ja yang mana bisa nunjuk ngoten. Di situ. Itu Istimewa. Nggih. Istimewa di ngajinya berarti kelebihannya. Nggih, terima kasih Bu Kunti nggih untuk waktunya. Terima kasih Untuk juga. pertemuan kali ini, semoga lain waktu kita bisa ngobrol kembali seperti ini Bu Kunti nggih. Insya Allah, terima kasih banyak Pak Rio nggih. Nggih, sami-sami Bu Kunti. Selamat beraktivitas kembali Bu Kunti. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop nggih niki. Oke.